Selamat datang di Cerita Pendek, Mencoba Jadi Lebih Baik, tempat di mana kita belajar hal besar dari kisah sederhana. Di episode ini, kita akan menyelami buku yang berjudul How to Talk to Anyone. Dalam How to Talk to Anyone, Leigh Lowndes menyajikan 92 teknik komunikasi yang dirancang untuk membantu pembaca meningkatkan keterampilan sosial mereka. Buku ini membahas berbagai aspek komunikasi, mulai dari membuat kesan pertama yang baik hingga membangun hubungan yang kuat. Lowndes menekankan bahwa kemampuan berkomunikasi bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan diasah. Sebelum kita mulai, silakan luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini, agar Anda bisa mendapatkan notifikasi konten-konten terbaru yang bisa membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita mulai. Bagian 1. Menciptakan kesan pertama yang memikat. Bagian ini menekankan pentingnya kesan pertama dalam interaksi sosial. Lowndes menyarankan teknik seperti the floating smile, tersenyum hangat saat pertama kali bertemu, dan sticky eyes, menjaga kontak mata yang konsisten untuk menunjukkan ketertarikan dan membangun koneksi awal yang kuat. Poin-poin yang perlu dilakukan: tersenyumlah dengan tulus saat pertama kali bertemu seseorang. Jaga kontak mata yang konsisten untuk menunjukkan ketertarikan. Gunakan bahasa tubuh terbuka dan ramah. Bagian 2. Memulai dan mempertahankan percakapan. Setelah kesan pertama terbentuk, penting untuk dapat memulai dan mempertahankan percakapan. Lowndes menyarankan untuk menjadi word detective dengan mencari petunjuk dalam percakapan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Teknik lain termasuk parroting, mengulangi kata-kata terakhir lawan bicara untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan seksama. Poin-poin yang perlu dilakukan: ajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong percakapan. Perhatikan detail kecil yang dapat dikembangkan menjadi topik diskusi. Gunakan teknik parroting untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Bagian 3. Berbicara seperti profesional. Untuk berbicara dengan percaya diri dan profesional, Lowndes menyarankan untuk menghindari klise dan menggunakan bahasa yang spesifik dan menarik. Teknik communication menekankan pentingnya memfokuskan percakapan pada lawan bicara, bukan pada diri sendiri. Poin-poin yang perlu dilakukan: hindari penggunaan klise dalam percakapan. Gunakan bahasa yang spesifik dan menarik untuk menyampaikan ide. Fokuskan percakapan pada lawan bicara dengan menggunakan kata Anda lebih sering. Bagian 4. Menjadi bagian dari kelompok. Untuk menjadi bagian dari kelompok sosial atau profesional, penting untuk memahami budaya dan norma yang berlaku. Lowndes menyarankan untuk mempelajari gobbledygook atau jargon yang digunakan dalam kelompok tersebut dan menunjukkan minat yang tulus terhadap topik yang mereka bahas. Poin-poin yang perlu dilakukan: pelajari jargon atau istilah khusus yang digunakan dalam kelompok. Tunjukkan minat yang tulus terhadap topik yang dibahas oleh kelompok. Sesuaikan gaya komunikasi Anda dengan budaya kelompok. Bagian 5. Membangun koneksi melalui kesamaan. Menemukan kesamaan dengan orang lain dapat memperkuat koneksi. Lowndes menyarankan teknik seperti echoing, mengulangi kata-kata atau frasa yang digunakan lawan bicara, dan the premature we, menggunakan kata kita lebih awal dalam percakapan, untuk membangun rasa kebersamaan. Poin-poin yang perlu dilakukan: cari kesamaan dengan lawan bicara seperti hobi atau pengalaman. Gunakan teknik echoing untuk menunjukkan bahwa Anda sejalan dengan mereka. Gunakan kata kita untuk membangun rasa kebersamaan. Bagian 6. Memberikan pujian yang efektif. Pujian yang tulus dan spesifik dapat memperkuat hubungan. Lowndes menyarankan untuk menghindari pujian yang umum dan fokus pada aspek spesifik yang benar-benar Anda hargai dari seseorang. Poin-poin yang perlu dilakukan: berikan pujian yang spesifik dan tulus. Hindari pujian yang terdengar berlebihan atau tidak tulus. Gunakan pujian sebagai cara untuk membangun hubungan, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Bagian 7.
menyentuh hati orang lain. Untuk membangun hubungan yang lebih dalam, penting untuk menunjukkan empati dan perhatian yang tulus. Lowndes menyarankan untuk menggunakan nama orang dalam percakapan dan menunjukkan minat yang nyata terhadap kehidupan mereka. Poin-poin yang perlu dilakukan: gunakan nama lawan bicara dalam percakapan untuk menunjukkan perhatian. Tunjukkan empati dengan mendengarkan dan merespons dengan penuh perhatian. Ajukan pertanyaan yang menunjukkan minat Anda terhadap kehidupan mereka. Bagian 8. Mengelola interaksi sosial. Dalam situasi sosial seperti pesta atau acara jaringan, penting untuk dapat berinteraksi dengan berbagai orang. Lowndes menyarankan untuk menjadi chooser yang memilih daripada chooser yang dipilih dan menggunakan bahasa tubuh yang terbuka untuk menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk berinteraksi. Poin-poin yang perlu dilakukan: ambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan orang baru. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Bersikaplah proaktif dalam membangun koneksi baru. Bagian 9. Teknik lanjutan untuk meningkatkan hubungan. Bagian terakhir buku ini menyajikan teknik lanjutan untuk memperkuat hubungan, seperti Echo the Emo, menggemakan emosi lawan bicara, dan Leave and Escape Hatch, memberikan jalan keluar dalam percakapan yang sulit. Teknik-teknik ini dirancang untuk membantu Anda menavigasi situasi sosial yang kompleks dengan lebih efektif. Poin-poin yang perlu dilakukan: perhatikan dan respons emosi lawan bicara dengan empati. Berikan ruang bagi lawan bicara untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan. Gunakan teknik lanjutan ini untuk memperkuat dan memperdalam hubungan. Penutup, How to Talk to Anyone oleh Leo Lowndes adalah panduan komprehensif untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dengan menerapkan teknik-teknik yang disajikan dalam buku ini, Anda dapat menjadi komunikator yang lebih percaya diri dan efektif dalam berbagai situasi sosial dan profesional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bila Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan share ke teman dan kerabat Anda agar bisa menjadi pelajaran untuk bisa menjadi lebih baik. Apabila ada buku yang ingin kami bahas untuk pembelajaran bersama, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode cerita pendek berikutnya. Terima kasih.